Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Larasati dengan NIM 2019-21041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah suatu pasar yang menjadi wadah bertemunya para pemilik dana atau funder dengan pihak yang membutuhkan dana atau konsumer. Pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara atau broker atas transaksi permintaan, demand, atau penawaran supply terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Menurut para ahli, pasar uang atau disebut juga pasar kredit jangka pendek, termasuk dalam pasar abstrak, yaitu pasar yang mengadakan transaksi jual beli terhadap suatu barang, tetapi barangnya tidak ada di pasar tersebut. Namun, terdapat barang contoh berupa surat berharga, brosur dalam jumlah terbatas, yang artinya di dalam pasar uang kita tidak akan menemukan penjual yang sedang menawarkan fisik uang seperti yang terjadi di pasar tertentu. Barang yang dijual adalah uang, namun diwakili oleh surat berharga jangka pendek dengan batas waktu kurang dari atau maksimal 1 tahun yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Slide selanjutnya yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dalam aspek jangka waktu, pasar uang memiliki jangka pendek atau liquid, sedangkan pasar modal yaitu jangka panjang karena berkaitan dengan surat-surat berharga. Yang kedua, sifat dana. Pasar uang itu tidak permanen, tetapi pasar modal itu permanen atau semi permanen. Ketiga, tempat pelaksanakan. Pasar uang dilakukan dengan sarana telekomunikasi. Pasar abstrak tidak terorganisir, sedangkan pasar modal pelaksanaannya di bursa efek, pasar yang terorganisir, dan pelaksanaannya diatur oleh OJK. Di slide selanjutnya yaitu fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yaitu yang pertama, sebagai perantara dalam kegiatan negosiasi berbagai efek sekuritas jangka pendek. Kedua, berfungsi sebagai cadangan dana sekuritas jangka pendek. Yang ketiga, menjadi sumber keuangan bagi perusahaan yang memerlukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi para investor yang datang dari luar negeri tentang pinjaman jangka pendek kepada perusahaan yang berbasis di dalam negara tersebut. Yang terakhir, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pemilik modal atau funder dengan mereka yang membutuhkan modal atau konsumer. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dean Fitricia, NIM saya 2019-21047. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama saya, yaitu adalah peserta pasar uang. Dalam peserta pasar uang ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada lembaga keuangan, yang kedua perusahaan besar, yang ketiga ada lembaga pemerintah, dan yang terakhir adalah individu-individu. Di sini saya akan menjelaskan dulu peserta pasar uang, yaitu mereka yang telah meminjam dana atau demander, dan mereka yang telah meminjamkan dana atau supplier. Dan yang pertama ini adalah lembaga keuangan, yaitu berupa misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Dan yang kedua ada perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public dan menerbitkan commercial paper. Dan yang ketiga ada lembaga pemerintah, yaitu meliputi Bank Indonesia yang telah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah individu-individu, yaitu adalah meliputi masyarakatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide kedua saya, yaitu kedudukan perbankan dalam sistem perekonomian. Yang pertama ini ada sistem perekonomian, yang merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ada beberapa, yaitu
yang A ada surplus incomes units, dan yang B adalah deficit spending unit. Yang kedua ini ada sistem keuangan yang merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran dana antara partisipan pasar keuangan seperti pemberi pinjaman, investor, dan peminjam. Yang A ini ada direct finance or indirect finance, yang B ini deposit tax or fund profit. Dan ketiga ini ada sistem perbankan, itu merupakan suatu sistem yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Yang A ini ada indirect finance, yang B ini deposit taker and fund provider. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi saya, yaitu adalah aliran dana dalam sistem keuangan. Dalam gambar satu ini ada dua jenis pembiayaan yang dilakukan dalam sistem keuangan, yaitu adalah pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung. Pada pembiayaan langsung ini ada lender server langsung berhubungan dengan borrower spenders melalui pasar keuangan. Sementara pembiayaan tidak langsung ini akan berhubungan antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana, yang akan membutuhkan bantuan lembaga intermediaris keuangan. Dalam lender server ini akan menyimpan uangnya pada institusi keuangan. Kemudian institusi keuangan ini akan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dana atau borrower, dan sebagiannya akan diinvestasikan dalam pasar keuangan. Dan dalam pasar keuangan ini juga memiliki fungsi, yaitu melakukan fungsi dasar dalam mengalirkan dana dari pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan dana kepada mereka yang kekurangan dana. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menghasilkan alokasi kapital yang efisiennya akan meningkatkan produksinya. Dan yang terakhir adalah secara langsung meningkatkan kepuasan konsumen dengan meningkatkan dayanya guna untuk lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Valda Elok Gemasi dengan NIM 2019-210426. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar uang. Yang pertama ada pertemuan pihak surplus dan defisit, yaitu mempertemukan pihak yang memiliki surplus atau kelebihan dana dengan pihak yang mengalami defisit atau kekurangan dana. Yang kedua ada transaksi bersifat jangka pendek, yaitu pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, mulai dari overnight 1 hari sampai dengan jatuh tempo maksimal 1 tahun. Yang ketiga ada memungkinkan adanya transaksi pinjam-meminjam. Maksudnya mekanisme pasar uang dikenakan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelemahan dana dan membutuhkan dana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebutuhan adanya pasar uang. Pasar yang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow. Contohnya yaitu perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, jika mengalami defisit, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus atau kelebihan dana. Dan jika mengalami surplus, perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya terpakai. Kemudian ada pasar uang berfungsi untuk yang pertama menjembatani, maksudnya untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Yang kedua ada menutup, berfungsi untuk menutup kekurangan dengan pinjaman jangka pendek apabila pengeluaran dana melebihi penerimaan. Yang ketiga ada penyediaan, berfungsi untuk penyediaan outlet investasi untuk memperoleh pendapatan bunga bagi unit yang penerimaannya melebihi pengeluaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang debitur dan kreditur dalam pasar uang. Menentukan siapa debitur dan kreditur dalam pasar uang memang sedikit sulit. Perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama sering beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan kreditur. Contohnya sebuah bank umum yang beroperasi di pasar uang akan meminjam dana secara agresif melalui sertifikat deposito dan instrumen utang jangka pendek lainnya.
Kemudian pada waktu bersamaan, bank tersebut memberi pinjaman jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kekurangan dana. Lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non-bank, dan lembaga pemerintah. Bahkan terkadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaiknya di keesokan harinya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang bagi investor. Tujuan pasar uang sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang yaitu yang pertama pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangannya uang kas. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lain. Dan yang keempat terakhir, sedangkan mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing yang harus segera dibayarkan. Kemudian, selain pihak yang membutuhkan dana, ada pihak yang menanamkan dana, yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga ada spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu relatif keuntungan besar dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Kemudian tujuan pasar uang bagi investor yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan semata, keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Biasanya dana yang diinvestasikan karena kelebihan dana sementara bisa dibutuhkan dalam waktu singkat untuk pembayaran pajak, gaji, dividen, dan lain-lain. Sehingga kondisi ini membuat para investor pasar uang sangat sensitif terhadap resiko. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-210437. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Terdapat beberapa risiko yang lazim dihadapi investor. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan fluktuasi nilai surat berharga. Fluktuasi nilai surat berharga ini dapat menyebabkan capital loss. Risiko ini juga menyebabkan nilai aktiva bersih berkurang. Yang kedua yaitu risiko reinvestasi. Risiko ini merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. Yang ketiga yaitu risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar terjadi akibat obligasi atau surat utang perusahaan yang menjadi tujuan investasi reksadana gagal membayar keuntungan reksadana. Yang keempat yaitu risiko inflasi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi, dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Yang kelima yaitu risiko valuta asing. Adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Dan yang terakhir adalah risiko politik. Risiko ini didasarkan pada kondisi perpolitikan negara. Instrumen pasar uang. Instrumen-instrumen pasar uang yang banyak ditransaksikan di berbagai negara dan diperdagangkan secara internasional antara lain, yang pertama yaitu Treasury Bills atau T-bills. Yang kedua, Commercial Paper atau CP. Yang ketiga, Negotiable Certificate of Deposit. Yang keempat, Bankers Acceptance atau BA. Yang kelima, Bill of Exchange. Yang keenam, Repurchase Agreement atau REPOS. Dan yang ketujuh, Fed Funds. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang di Indonesia saat ini antara lain, yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU. Yang ketiga, Sertifikat Deposito. Yang keempat, Commercial Paper.
yang kelima call money, yang keenam repurchase agreement, yang ketujuh bankers acceptance, dan yang ke-8 promissory notes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang treasury bills atau T-bills. T-bills adalah sejenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Sistem jual beli T-bills ini adalah investor membelinya dengan harga diskon, dan kemudian saat dokumennya jatuh tempo, investor akan mendapat keuntungan dari selisih harga diskon dan harga nominal. Karakteristik dari T-bills itu sendiri adalah yang pertama, merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah bank sentral. Yang kedua, umumnya berjangka waktu tempo 1 tahun atau kurang. Yang ketiga, T-bills banyak disukai karena mudah dijual belikan. Dan yang keempat, T-bills tidak memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erna Erawati dengan NIM 2019-210450. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga komersial. Apa itu surat berharga komersial? Surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas pasar uang yang diterbitkan oleh bank, kapitalisasi besar serta perusahaan. Instrumen ini digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Instrumen ini dibeli oleh lembaga keuangan karena nilai nominalnya terlalu besar bagi investor perorangan dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari surat berharga komersial atau commercial paper. Yang pertama, unsecured promissory notes, tetap kadang di backup dengan fasilitas credit line. Yang kedua, diterbitkan oleh perusahaan yang memperoleh dana jangka pendek akan dijual ke investor di pasar uang. Yang ketiga, jangka waktu commercial paper ini berkisar mulai dari beberapa hari. Yang keempat, umumnya penjualan dilakukan dengan diskonto, tetapi ada yang dengan bunga seperti halnya kredit. Yang terakhir adalah penerbitan commercial paper bisa langsung atau dengan perantara. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan slide yang kedua, yaitu tentang kelebihan commercial paper. Kelebihan commercial paper antara penerbit dan investor adalah sebagai berikut. Dari penerbit, yang pertama adalah tingkat bunga lebih rendah dari prime rate. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang ketiga, penerbitannya relatif lebih mudah. Yang terakhir adalah jangka waktu jatuh tempo lebih fleksibel, dapat diperpanjang atas persetujuan investor. Dari segi investor, yang pertama adalah menawarkan return lebih tinggi dibandingkan CD di pejangka atau treasury bill. Yang kedua, dapat dijual kembali atau diskonto. Yang ketiga, tingkat keamanan relatif tinggi. Yang keempat, karena penerbit commercial paper umumnya perusahaan dengan rating yang tinggi. Saya juga akan melanjutkan dengan sertifikat diskonto. Apa itu sertifikat diskonto? Sertifikat diskonto adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga. Bisa diperjualbelikan dan dipindah tangankan sebelum jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.